Misalkan ini 100 derajat Celcius. Ini ada proses terjadi kenaikan suhu. Di sini suhu tetap. Terjadi kenaikan suhu lagi, di sini suhu tetap. Ya. Nah, penggunaan rumus kalor tadi masing-masing itu berbeda di sini. Untuk proses dari A ke B, kita pakai apa? Rumusnya. Pakai rumus apa? Proses dari A ke B. Pakai rumus apa, anak-anak? Kalor yang dibutuhkan sama dengan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Pakai rumus apa? C delta T. Ya kan? Karena di sini ada perubahan suhu, ada delta T-nya. Nah, pada proses dari B ke C, ini ada C, kita memakai rumus apa? M dikali N. M dikali dengan kalor lebur. Beku. Kan? Nah, sekarang dari C ke D, kita menggunakan rumus Q sama dengan MC. Iya, MC kali delta T. Oke. Terakhir di sini, suhunya tetap juga. Memakai rumus apa di sini? Q sama dengan MC. Q sama dengan M kali delta T. Q sama dengan MC dikali delta T. MC dikali delta T. Delta T-nya berapa, Zenia? Ayo. Kan suhunya tetap. Ada nggak delta T-nya? Proses M dikali U. M dikali U atau kalor uap. Ya. Kalau L tadi adalah kalor lebur. Nah, sekarang kalian perhatikan yang ini. C di sini. Ini sama-sama MC delta T. MC delta T. Yang bawah C siapakah? Yang atas C siapakah? C-nya siapa yang bawah? Yang atas C-nya siapa? Ini diagram ini adalah proses yang bawah itu suhunya berapa di sini? Min kan? Iya. Suhunya negatif di bawah 0 di sini. Suhunya di bawah 0 derajat. Jadi dia berbentuk apa? S. Berbentuk S. Sehingga C di sini adalah C siapa? S. CS. Ya. Gitu. Setelah melewati 0 derajat, C-nya di sini adalah C? A. Cair. Air. C air. Karena S-nya sudah mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Oke. Jadi begitu ya.
ada perubahan kalor seperti itu. Oke, kita lanjutkan azas black. Hapusnya gimana nih? Kenapa? Nggak mau. Azas black. Siapa yang masih ingat azas black? Bagaimana bunyi azas black? Azas black berbunyi? Kalor yang dilepaskan. Ya, kalor yang dilepaskan oleh sebuah benda ya, sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang lain. kalor yang diterima Oleh benda yang oleh lain. benda yang lain. Itu bunyi azas black, ya. Bisa dirumuskan bagaimana? Q lepas Q lepas sama dengan Q terima. Ingat kan kalian? Q di sini menggunakan rumus yang tadi. Mau mati. Zoom-nya mau habis. Oke, kita cepet aja. Udah paham kan ini kan? Masih ingat azas black? Insya Allah masih ingat ya. Iya. Nah. Sekarang pemuaian itu ada terjadi pada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Ini pemuaian gas itu yang dibahas agak banyak ya. Kalau pemuaian zat padat itu meliputi muai panjang, muai luas, dan muai volume. Sedangkan pada zat cair, muai volume saja. Nah, pada pemuaian ini ada yang namanya koefisien pemuaian zat. Jadi masing-masing zat mempunyai koefisien pemuaian yang berbeda-beda. Makanya tadi di awal slide ini, di awal PowerPoint ini, Bu Guru tampilkan ada yang namanya keping bimetal. Nah, keping bimetal adalah dua logam yang disatukan. Jadi disatukan dua logam itu sehingga tidak bisa terpisah. Tapi logam itu mempunyai koefisien muai yang berbeda. Ya. Sehingga ketika nanti yang satu memuai, Guru kembali ke sini. Nah, ini dia. Oke. Ya. Ketika ini logamnya kuningan dan baja. Baja mempunyai koefisien muai lebih besar daripada kuningan. Sehingga ketika dipanaskan, baja akan lebih cepat memuai. Bisa dipahami? Ketika baja sudah memuai, tembaga belum memuai. Karena ini rapat, tidak terpisahkan, maka kuningan ini akan mengikuti baja. Jadi logamnya akan melengkung ke sini. Paham nggak? Kuningan belum memuai, ini belum mau memuai, tapi terpaksa mengikuti baja, sehingga dia akan melengkung ke sini. Bajanya sudah memuai, kuningannya belum memuai.
Nah, prinsip inilah yang digunakan pada setrika otomatis. Nanti kalian bisa searching bagaimana konsep kerja prinsip kerja dari setrika otomatis yang menggunakan bimetal. Silahkan nanti kalian searching ya. Kalian ini nanti kalian kirimkan di grup bagaimana cara kerja keping bimetal pada setrika otomatis. Oke. Nah, untuk latihan kalian, latihan menghitung tadi yang azas black, kalian bisa kerjakan di uji kompetensi 5.2 nomor 1. Ya. Kalian bisa lihat contohnya di 5.5. Tadi kan azas black itu ki lepas sama dengan ki terima. Coba perhatikan. Halaman 105 di buku kalian, uji kompetensi 5.2. Azas black di sini. Ya. Jadi nanti kalian tuliskan dulu siapa yang menerima, siapa yang melepas. Kalau dia menerima, berarti suhunya akan naik. Kalau dia melepas, berarti suhunya akan turun. Jadi zat yang suhunya turun, berarti dia melepaskan kalor. Ya. Zat yang suhunya naik, dia menyerap atau menerima kalor. Ketika kalian menemukan soal seperti itu, kalian analisis dulu siapakah yang menerima kalor, siapa yang melepas kalor. Oke? Nanti kalian kerjakan, dikirim di grup saja ya, supaya teman kalian bisa melihat hasilnya. Karena ini tinggal sedikit lagi habis. Kalau kerjakan di sini, atau boleh mau di-share di sini sampai Zoom-nya habis, tapi nggak bisa juga ya, karena sudah mau habis ini Zoom-nya. Oke, kira-kira bisa dipahami atau tidak? Insya Allah. Ada pertanyaan? Insya Allah bisa, karena ini pelajaran mengulang dari SMP. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan jelaskan tentang pemuaian volume atau pemuaian zat cair dan pemuaian gas. Ini hanya sedikit saja tentang pemuaian zat padat. Dan satu lagi tentang perpindahan kalor secara radiasi, konveksi, dan radiasi. Nanti di situ akan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ada di situ. Ya, kalian bisa baca-baca dulu sehingga nanti ketika kita belajar, kita paham, oh itu ternyata ya penerapan dari suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini, hanya Bu Guru jelaskan tentang keping bimetal dulu. Dan tentang perubahan wujud pada zat karena diberikan kalor. Atau dikurangi kalornya. Atau untuk dikurangi kalornya. Demikian ya. Bu Guru cukupkan di sini dulu untuk penjelasannya. Sambil menunggu Zoom-nya habis, bisa kalian share deh itu yang tadi yang soal nomor 1 itu. Silahkan yang sudah selesai bisa di-share screen di sini. Silahkan Bu Guru kasih remote-nya ke semua. Ya. Bu Guru tutup dulu biar nanti pas Zoom-nya mati langsung ini. Langsung sudah ditutup pelajarannya. Sekarang kalian boleh share hasil dari pekerjaan yang nomor 1 itu tadi. Remote-nya sudah Bu Guru kasih. Silakan. Dulu share screen-nya Bu Guru ganti yang share screen kosong. Oke, silahkan yang mau menjawab.
Di situ ada dua zat. Jadi perpindahan zat itu kan dua ya. Siapa yang menerima di situ? Siapa yang menerima, siapa yang melepas? Pertama-tama gelas memiliki suhu 20 derajat. Kemudian suhu akhirnya 80 derajat. Berarti gelas menerima atau melepas kalor? Hah? Mula-mula gelas bersuhu 20 derajat. Setelah dikasih air, dimasukkan air ke dalam gelas tersebut, suhunya menjadi 80. Berarti suhu airnya menjadi 80. Artinya suhu gelas dan air sama, 80 derajat. Berarti gelas menerima kalor atau melepas kalor? Kalian lihat suhunya. Benda yang melepaskan kalor berarti dia suhunya turun atau naik? Melepas kalor. Kalornya dikurangi. Suhunya naik atau turun? Turun. Misal nih, gelas tadinya mula-mula bersuhu 20 derajat. Dikasih air panas, misal nih. Berarti gelas itu akan menerima kalor atau melepas kalor? Nur, Makia, buka mikrofonnya. Melepas atau menerima gelasnya? Apa, Nur?